Jokowi minta negara Asia Timur tak tabuh genderang perang. And capacity must also be strengthened to respond to the challenges of the next 20 years to become more adaptive, responsive, and competitive. We must fight to achieve all this through the ASEAN way, consistent with the spirit of cooperation and fully implement the ASEAN Charter. I look forward to your Excellency's support to a successful and resilient ASEAN in facing future challenges. I look forward to your Excellency's participation in Indonesia next year, ASEAN Matters epicentrum of growth. The United States stands ready to do just that, work with you if that's what you desire. So President Xi, I look forward to our continuing and ongoing open and honest dialogue we've always had, and I thank you for the opportunity. I think there are 17 leaders going to be here tomorrow night. Three leaders couldn't come. Number one is President Putin, because he has domestic issues to settle. Number two, I think Brazil president, I think just election, they couldn't come because of transition. Number three, Mexico president. Mexico president, as far as I understand, never been away from Mexico. So that's what I think we have to stay. Presiden Joko Widodo meminta negara-negara di Asia Timur tidak menabuh genderang perang di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-17 Asia Timur di Hotel Soka Phnom Penh, Kamboja, Minggu 13 November 2022. Jokowi mengatakan bahwa selama ini dekade terakhir, ASEAN berupaya memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan. Oleh sebab itu, ia mendorong agar upaya tersebut harus terus dilanjutkan. Negara KTT Asia Timur harus memperkokoh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik, bukan justru menabur benih permusuhan apalagi menabuh genderang perang. Tegas Jokowi dikutip dari siaran pers Minggu. Indo-Pasifik jangan hanya dilihat dari perspektif sempit politik keamanan, namun potensi kerjasama ekonominya, ucap Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan 3 usulan yang dapat diterapkan dalam hubungan KTT Asia Timur. Pertama, memperkokoh semangat dan paradigma untuk kolaborasi. Menurut dia, negara Asia Timur harus dapat mewadahi rasa saling percaya antar negara. Budaya kerjasama harus diperkuat untuk atasi berbagai tantangan di kawasan. Untuk itu, saya ajak kita perkuat kerjasama konkret, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, katanya. Saya mengundang negara-negara Asia Timur untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastruktur Forum tahun depan di Indonesia, sambung Jokowi. Kedua, Jokowi melanjutkan negara Asia Timur harus menghormati rules of the game atau aturan bermain dalam hubungan antar negara, misalnya piagam PBB dan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS harus ditegakkan secara konsisten. Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah tidak dapat ditawar atau negosiasikan, ungkap Jokowi. Hal ketiga yakni menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif. Menurut Jokowi, arsitektur kawasan yang inklusif akan menjadi fondasi kuat kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera, imbuhnya. Presiden Jokowi harap kemitraan ASEAN-AS jadi bagian dari solusi. Presiden Joko Widodo berharap kemitraan komprehensif strategis antara ASEAN Amerika Serikat yang diluncurkan dalam KTT ASEAN-AS di Kamboja bisa menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi berbagai tantangan luar biasa. Harapan itu disampaikan Presiden saat berbicara dengan negara koordinator dialog KTT ASEAN-AS yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden di Hotel Soka Phnom Penh Sabtu 12 November 2022 waktu setempat. Kemitraan ini diluncurkan di saat dunia sedang hadapi tantangan yang luar biasa. Saya ingin membacakan ringkasan ASEAN Common Sense di mana kemitraan ASEAN-AS dapat berkontribusi menjadi bagian dari solusi, ujar Presiden Jokowi.
Setidaknya ada 3 hal yang dikemukakan Presiden Jokowi dalam pertemuan pemimpin ASEAN dan Presiden AS tersebut. Pertama, Presiden mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN berharap kehadiran AS di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian. Dukungan AS terhadap sentralitas ASEAN yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata, khususnya peran ASEAN sebagai agenda senter dinamika di kawasan dan pembentukan arsitektur kawasan yang inklusif, jelas Presiden. Hal kedua yang disampaikan Presiden Jokowi adalah membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Presiden menyampaikan sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, dukungan likuiditas, dan efektivitas kebijakan ekonomi. Upaya membangun ketahanan pangan juga harus menjadi prioritas utama. Saya harap ASEAN dan AS dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas produksi pangan, pengembangan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, dan penguatan strategi ketahanan pangan di kawasan, kata Kepala Negara. Adapun hal ketiga yang disampaikan Presiden Jokowi dalam dialog tersebut yaitu menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan. Menurut Presiden, ASEAN telah berkomitmen untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan. Sebagai contoh, kata Presiden, ASEAN akan tingkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada 2025. Kami apresiasi komitmen AS untuk clean energi di kawasan. Kerjasama ASEAN-AS dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, membuka lapangan kerja baru dalam transisi energi, dan menciptakan kerangka regulasi dan pendanaan yang kondusif, ujar Presiden Jokowi. Adapun dalam dialog tersebut turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN-AS, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setidaknya ada 3 hal yang dikemukakan Presiden Jokowi dalam pertemuan pemimpin ASEAN dan Presiden AS tersebut. Pertama, Presiden mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN berharap kehadiran AS di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian. Dukungan AS terhadap sentralitas ASEAN yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata, khususnya peran ASEAN sebagai agenda senter dinamika di kawasan dan pembentukan arsitektur kawasan yang inklusif, jelas Presiden. Hal kedua yang disampaikan Presiden Jokowi adalah membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Presiden menyampaikan sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, dukungan likuiditas, dan efektivitas kebijakan ekonomi. Upaya membangun ketahanan pangan juga harus menjadi prioritas utama. Saya harap ASEAN dan AS dapat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas produksi pangan, pengembangan bibit unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, dan penguatan strategi ketahanan pangan di kawasan, kata Kepala Negara. Adapun hal ketiga yang disampaikan Presiden Jokowi dalam dialog tersebut yaitu menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan. Menurut Presiden, ASEAN telah berkomitmen untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan. Sebagai contoh, kata Presiden, ASEAN akan tingkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada 2025. Kami apresiasi komitmen AS untuk clean energi di kawasan. Kerjasama ASEAN-AS dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon, membuka lapangan kerja baru dalam transisi energi, dan menciptakan kerangka regulasi dan pendanaan yang kondusif, ujar Presiden Jokowi. Adapun dalam dialog tersebut turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN-AS, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.